Namaku Nadia, usia 29 tahun. Aku tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Aku bekerja sebagai kasir di minimarket dan setiap pagi sebelum berangkat kerja, aku selalu mampir ke warung kopi kecil dekat gang masuk. Disitulah aku pertama kali bertemu dengannya. Namanya Raka. Lelaki berkaus lusuh dan bercelana jeans kumal, dengan ransel yang selalu tampak berat di punggungnya. Dia suka duduk di pojokan, memesan kopi hitam tanpa gula, dan membaca buku tua yang kulitnya sudah mengelupas. Tak banyak bicara, tapi wajahnya tenang, dan entah kenapa, aku merasa nyaman hanya dengan melihatnya duduk di sana. Hari itu, hujan turun deras. Aku lupa bawa payung. Raka tiba-tiba berdiri dan menghampiriku sambil mengulurkan jaket tuanya. "Pakai saja, nanti kamu sakit," katanya datar. Aku menolak, tapi dia malah tersenyum dan memaksa dengan sopan. Itulah awal dari perkenalan kami. Tiap hari setelah itu, kami mulai sering berbincang tentang buku, tentang hidup, tentang mimpi. Raka bilang dia belum kerja tetap, hanya freelance rabutan kadang, bantu teman desain, kadang jaga gudang, yang penting halal, katanya sambil tertawa ringan. Aku kagum dengan sikapnya yang sederhana tapi cerdas. Raka berbeda dari laki-laki lain yang biasa mengejar wanita dengan pamer motor atau gaya hidup. Dia malah suka menanyakan kabar ibuku, atau bertanya bagaimana rasanya kerja di minimarket dari jam 7 pagi sampai malam. Satu hal yang membuatku penasaran, Raka tak pernah mau bicara soal keluarganya. Katanya, "Belum waktunya kamu tahu." Aku tak ingin memaksanya. Aku percaya, setiap orang punya masa lalu yang tidak selalu siap dibagikan. Dan jujur saja, aku mulai menyukainya. Beberapa minggu kemudian, Raka mengajakku makan malam di warung tenda. Sambil makan mie rebus dan minum es teh, dia menatapku serius. "Nadia, kalau suatu hari aku melamar kamu, kamu mau nggak?" Tapi tanpa ragu aku jawab, "Selama kamu bener-bener niat dan bukan main-main, aku siap." Kami resmi pacaran. Lalu, tanpa banyak seremoni, 2 bulan kemudian, kami menikah secara sederhana. Di kawah, hanya dihadiri keluarga dekat. Aku menikahi pria yang membuatku tenang, meski hidup kami sangat pas-pasan. Aku pikir inilah cinta sejati. Ketika 2 orang saling menerima, tanpa harus punya segalanya. Yang belum aku tahu waktu itu adalah, aku tidak benar-benar mengenal siapa Raka sebenarnya. Kalimat itu terus bergema dalam pikiranku, terutama setelah aku menikah dan mulai tinggal serumah dengannya. Hari-hari awal pernikahan kami sebenarnya manis. Raka sangat perhatian, selalu membantuku menyiapkan sarapan, mencuci piring, bahkan menjemputku sepulang kerja. Tapi ada satu hal yang mulai membuatku penasaran. Raka tidak pernah terlihat benar-benar sibuk. Dia bilang kerjanya freelance design, tapi aku jarang melihatnya menatap laptop. Bahkan, dia tidak pernah mengeluh soal revisi, deadline, atau klien cerewet, sesuatu yang biasa aku dengar dari temanku yang juga desainer. Yang lebih aneh lagi, aku beberapa kali memergokinya, memegang 2 HP. Yang satu memang sering dia gunakan. Tapi, satunya lagi, entah kenapa, selalu dia sembunyikan di laci paling bawah lemari. Terkunci rapat. Waktu aku tanya, dia hanya bilang, "Itu HP lama, buat keperluan akun-akun aplikasi aja." Biar nggak numpuk semua di HP utama, aku tidak membantah. Tapi sebagai istri, aku mulai merasa ada yang tidak sinkron. Lalu ada kejadian aneh lainnya. Suatu pagi, aku menemukan amplop berisi tumpukan uang 100 ribuan di bawah tumpukan baju dalam lemari. Jumlahnya banyak, mungkin puluhan juta. Aku langsung panik. Saat Raka pulang, aku menanyakan itu. "Itu tabungan lama dari pekerjaan sebelumnya," katanya santai. "Baru aku ambil dari rumah orang tua minggu lalu." Aku lupa cerita. Jawaban itu masuk akal, tapi kenapa tidak disimpan di bank? Dan kenapa jumlahnya sebesar itu? Kalau dia selama ini bilang penghasilannya pas-pasan, aku mulai curiga, tapi belum berani bertanya lebih jauh. Sampai akhirnya, pada malam ke-7 pernikahan kami, ada hal yang tak bisa aku abaikan lagi. Aku sedang membersihkan laci meja ketika aku menemukan kartu akses hotel bintang 5. Di baliknya tertulis, Suite 1207, Mr. Tanganku gemetar.
Bukan karena aku menuduh dia selingkuh, tapi karena nama hotel itu adalah hotel mahal yang bahkan gajiku setahun pun tak cukup untuk semalam di sana. Aku simpan kartu itu. Malamnya, saat kami makan, aku memberanikan diri. "Kamu nginap di Hotel Ardana?" Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Itu tempat klien ngajak meeting waktu dulu masih kerja di Jakarta." Jawabannya tenang, terlalu tenang, tapi matanya tak bisa berbohong. Malam itu aku tidur dengan perasaan, ada sesuatu yang disembunyikan Raka dariku. Dan aku bertekad, aku harus tahu siapa sebenarnya pria yang sudah menjadi suamiku ini. Tekad itu terus menyala dalam dadaku. Apalagi setelah malam itu aku semakin yakin Raka menyembunyikan sesuatu yang besar. Pagi harinya, saat Raka sedang mandi, aku memberanikan diri membuka HP lamanya yang semalam kulihat ia taruh di laci tanpa dikunci. Ternyata benar, tidak ada password. Tapi justru itulah yang membuatku semakin curiga. HP itu hampir kosong. Tak ada pesan, tak ada aplikasi sosial media. Tapi ada satu email masuk, undangan VIP Gala Amal The Royal Orchid Ballroom, Grand Ardana Hotel, atas nama Mr. Rakendra Dirgantara. Jantungku berhenti sejenak. Rakendra, itu bukan nama yang pernah dia sebut sebelumnya. Selama ini dia hanya bilang, namanya Raka tidak lebih. Lebih mencurigakan lagi, undangan itu menyebutnya sebagai donatur utama. Bagaimana mungkin? Bukankah dia hanya freelance yang bahkan tidak punya motor? Saat Raka keluar dari kamar mandi, aku buru-buru mengembalikan HP itu ke tempat semula. Tapi kepalaku tak bisa berhenti berpikir. 2 hari kemudian, aku nekat. Aku mengambil cuti setengah hari dari tempat kerja, menyamar dengan jaket dan masker, lalu pergi ke hotel yang disebut dalam undangan itu. Aku ingin tahu, meski aku tak punya undangan resmi, aku hanya butuh melihat dengan mata kepala sendiri. Aku berdiri jauh di luar ballroom, berbaur di antara para karyawan dan tamu yang sibuk mondar-mandir, dan di sanalah aku melihatnya. Raka, tapi dia tidak lagi tampak seperti pria yang tidur bersamaku setiap malam di kasur kapuk. Dia mengenakan jas hitam rapi, dengan dasi abu-abu, dan sepatu mengilap. Wajahnya bersinar, penuh percaya diri. Dia tersenyum ramah menyambut para tamu kaya, para tokoh penting. Bahkan sempat difoto bersama salah satu pemilik perusahaan besar yang pernah aku lihat di TV. Aku terdiam membeku. Selama ini, dia pura-pura miskin. Rasanya seperti mimpi buruk, tapi sebelum aku bisa kabur dari tempat itu, salah satu panitia menghampiriku dan berkata, "Ibu Nadia, Pak Rakendra menitipkan ini untuk Anda." Aku kaget, aku bahkan belum menyebutkan namaku pada siapapun. Amplop itu berisi satu kalimat yang membuat seluruh tubuhku gemetar. "Maafkan aku janji akan jujur, tapi bukan di tempat ini." Kalimat itu terus terputar di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Tangan gemetar menggenggam amplop kecil dari Raka, atau harus kukatakan dari Rakendra, pria yang ternyata selama ini menyembunyikan identitas aslinya dariku. Sesampainya di rumah, aku langsung mengurung diri di kamar. Rasanya seperti dikhianati. Meskipun dia tidak melakukan kesalahan secara langsung, tapi kenapa harus berbohong? Kenapa menyamar jadi pria sederhana? Malam itu, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Tanpa bicara banyak, dia duduk di sampingku dan menatapku dengan wajah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan wajah suamiku yang lucu dan santai, tapi wajah seorang pria yang sedang membawa beban berat. "Nadia, aku bukan hanya Raka. Nama lengkapku Rakendra Dirgantara. Aku pemilik grup Dirgantara, perusahaan keluarga yang bergerak di berbagai bidang." Aku terpaku. Itu nama yang pernah ku dengar di berita bisnis. Perusahaan raksasa. Aku lelah didekati orang karena uang, bukan karena siapa aku sebenarnya. Jadi, 3 tahun terakhir aku keluar dari semua jabatan, hidup sederhana, dan diam-diam mencari seseorang yang bisa mencintaiku apa adanya. Dia menatapku penuh harap, dan kamu adalah satu-satunya yang tidak pernah bertanya soal hartaku. Kamu tulus. Air mataku menggenang. Antara marah dan terharu, aku tak tahu harus bereaksi bagaimana. "Kenapa nggak jujur sejak awal?" tanyaku pelan. "Karena kalau aku jujur,
Mungkin kamu gak akan percaya bahwa aku benar-benar mencintaimu. Aku menangis malam itu, bukan karena kecewa, tapi karena hatiku campur aduk. Suamiku ternyata bukan hanya orang baik, tapi juga orang yang hidupnya jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Tapi satu pertanyaan mengganggu pikiranku. Kalau selama ini dia menyamar, apakah pernikahan kami juga bagian dari eksperimen hidupnya? Rasa ragu dan kecewa itu terus menggerogoti hatiku. Aku butuh waktu sendiri untuk berpikir. Pagi-pagi, setelah pengakuan Raka, aku memutuskan pergi. Aku menginap di rumah teman lama, menjauh dari semua yang mulai terasa asing. Meski begitu, pikiranku selalu kembali pada Raka. Bagaimana mungkin aku meninggalkannya begitu saja setelah semua yang kami lalui? Tapi aku juga tidak bisa memaksa diri untuk langsung percaya lagi. Sementara itu, kabar tentang identitas asli Raka mulai tersebar di lingkungan sekitar kami. Teman-teman dan tetangga mulai memandangku dengan tatapan berbeda. Beberapa penasaran, beberapa sinis. Raka datang berulang kali, meminta kesempatan menjelaskan lebih banyak. Ia tidak ingin kehilangan aku begitu saja. Nadia, aku tahu aku salah karena menyembunyikan semuanya. Tapi aku juga sedang berjuang melawan warisan keluarga yang tidak mudah diterima. Aku butuh kamu di sisiku, bukan hanya sebagai istri, sebagai partner sejati. Aku teringat semua kebaikannya, kejujuran akhirnya, dan bagaimana dia tetap sama di mataku walau dunia berubah. Namun, bukan hanya perasaanku yang diuji, ada tekanan besar dari keluarga Raka yang tidak setuju aku menjadi bagian dari hidupnya. Mereka sudah punya rencana lain. Aku sadar, kalau aku ingin mempertahankan pernikahan ini, aku harus siap menghadapi segala rintangan. Mulai dari keluarga besar, gosip lingkungan, sampai rasa tidak percaya dalam hatiku sendiri. Keputusan untuk bertahan atau pergi terasa seperti persimpangan jalan yang sulit. Namun, aku tahu satu hal. Jika aku benar-benar mencintai Raka, aku harus berani berjuang. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk cinta yang kami rajut dari kejujuran dan ketulusan. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagiku. Keluarga Raka menolak keras keberadaanku. Mereka menganggap aku bukan wanita yang pantas mendampingi seorang pewaris kerajaan bisnis sebesar itu. Banyak kata-kata yang terucap, bukan secara langsung, tapi melalui tatapan dan bisik-bisik yang sampai ke telingaku. Aku juga harus menyesuaikan diri dengan dunia baru yang sama sekali asing. Acara mewah, undangan resmi, dan pertemuan dengan orang-orang penting yang tak pernah ku kenal. Semua itu membuatku merasa kecil dan tak berdaya. Namun, Raka selalu ada di sampingku. Dia mengajarkanku, mendukung setiap langkahku, dan percaya bahwa aku bisa menjadi bagian dari dunianya tanpa kehilangan siapa. Aku sebenarnya, Nadia, kamu kuat. Aku ingin dunia ini tahu, aku mencintai wanita yang sederhana, bukan yang hanya mencari kekayaan. Meski begitu, aku masih menghadapi rintangan terbesar, percaya pada diriku sendiri, dan pada cinta kami. Di tengah segala keraguan dan bisikan yang mencoba meruntuhkan kami, aku bertekad membuktikan bahwa cinta kami bukan hanya tentang harta, tapi tentang kepercayaan dan pengorbanan. Namun, kenyataan kadang tak seindah harapan. Meski aku sudah berjuang keras untuk diterima, keluarga Raka tetap menolak keras kehadiranku. Mereka menganggap aku pengganggu yang hanya memanfaatkan nama besar keluarga. Gosip di lingkungan sosial kami makin menjadi, membuat posisi kami semakin sulit. Raka pun tertekan. Bisnis keluarga mengalami masalah. Sebagian karena pertentangan internal, dan sebagian lagi karena isu yang mulai menyebar ke publik. Dia terlihat letih, bahkan mulai meragukan keputusannya untuk mempertahankan pernikahan ini. Aku pun merasakan batas kesabaran mulai menipis. Semua usaha yang kami lakukan seolah sia-sia. Hubungan kami diuji oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari cinta kami. Akhirnya, aku dihadapkan pada satu pilihan paling berat dalam hidupku. Menerima kehancuran hubungan ini demi kebaikan bersama, atau bertahan dengan risiko kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri. Malam itu, dengan hati yang hancur,
Aku memilih untuk pergi meninggalkan Raka sementara waktu. Aku butuh ruang untuk berpikir, dan dia juga butuh menyelesaikan masalahnya tanpa aku di sisinya. Malam itu, dengan hati yang hancur, aku memilih untuk pergi meninggalkan Raka sementara waktu. Keputusan itu terasa seperti pisau yang menembus hatiku. Namun, aku yakin bahwa jarak dan waktu bisa memberikan kami ruang untuk berpikir dan menemukan jawaban di tempat baru yang sederhana. Aku mencoba menyembuhkan luka batinku. Aku merenung, bertanya pada diri sendiri, apakah aku benar-benar siap berjuang atau harus menyerah? Sementara itu, kabar tentang kondisiku sampai ke telinga Raka, meski sibuk menghadapi masalah keluarganya dan bisnis yang sedang goyah. Dietek henti-hentinya mencari cara untuk membuatku kembali. Suatu hari, tanpa pemberitahuan, dia datang menemuiku dengan wajah penuh harapan. Nadia, aku sudah berjuang untuk keluargaku, tapi aku lebih ingin berjuang untuk kita. Aku mau kamu kembali, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai partner hidupku yang sejati. Aku melihat kesungguhan di matanya. Ini bukan hanya kata-kata, tapi janji yang tulus. Dengan berat hati dan penuh harap, aku memutuskan memberikan kesempatan terakhir untuk cinta kami. Kembaliku ke sisi Raka bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari babak baru yang penuh tantangan. Kami mulai membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Raka menunjukkan keseriusannya dengan melibatkan aku dalam keputusan bisnis keluarganya, dan aku berusaha belajar memahami dunia yang dulu terasa asing. Keluarga Raka pun mulai membuka diri, meski perlahan ada momen-momen canggung dan kata-kata yang tersirat. Tapi perlahan kami saling menerima. Suatu sore, saat kami duduk bersama di balkon rumah, Raka menggenggam tanganku erat. Nadia, aku bersyukur kamu tetap di sini bersamamu. Aku percaya kami bisa melewati apapun. Aku tersenyum, merasa bahwa cinta kami telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya, bukan karena kemewahan, tapi karena kejujuran dan keberanian untuk saling menerima. Kami memandang masa depan dengan penuh harapan, siap menghadapi apapun bersama-sama. Kini, aku menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang harta atau status. Cinta adalah tentang menerima kekurangan dan rahasia, berani bertahan saat badai menerpa, dan terus berjuang bersama tanpa menyerah. Perjalanan kami tidak mudah. Ada banyak rintangan, kecurigaan, dan keraguan yang hampir memisahkan kami. Namun, justru dari situ aku belajar arti kepercayaan dan pengorbanan. Raka mengajarkanku bahwa menjadi diri sendiri lebih penting daripada menyembunyikan siapa kita demi takut kehilangan. Dan aku belajar bahwa cinta yang tulus bisa mengalahkan segala perbedaan, bahkan perbedaan dunia yang kami jalani. Kini, aku dan Raka berdiri bersama bukan hanya sebagai pasangan suami istri, tapi juga sahabat dan partner hidup yang saling menguatkan. Kalau aku boleh berpesan, jangan pernah takut untuk mencintai dengan sepenuh hati. Karena pada akhirnya cinta yang tulus akan membawa kita ke tempat yang paling indah. Rumah yang penuh kehangatan dan kebahagiaan.